Laga melawan China pada Kamis besok akan menjadi laga hidup mati penentuan nasib Indonesia apakah akan memperpanjang mimpi dan membuka peluang untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Bagaimana skuad Garuda memanfaatkan peluang dan memaksimalkan permainan di laga home terakhir kali ini. Bergabung ada Bung Ropan, Troni Pengemanan pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam. Dan juga ada Ilham Parulian Sukra, yaitu Divisi Media Komunikasi Pengurus Pusat Legrand Indonesia yang selalu memberikan dukungan warna di setiap pertandingan ya melalui koreografi dan juga tifo yang menakjubkan. Mas Ilham, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiffany. Oke, halo. Terima kasih Bung Ropan dan juga Mas Ilham. Saya akan ke Bu Ropan dulu. Kita akan memprediksi atau bertanya pada Bung Ropan bagaimana kemudian prediksi line up dan juga bagaimana kemudian pelatih Kluivert akan mengisi kekosongan dengan absennya 5 pemain dan juga memaksimalkan dari skuad yang ada, Bung Ropan. Iya, kalau dilihat dengan kita ke belakang ya melawan Bahrain itu kan ada 3 pemain memang yang tidak bisa tampil di the winning team itu ya saat menang 1-0. Marcelino, ada Ragnar dan juga dengan Martin Pas. Tetapi kemudian ada Emil yang setara dengan Martin Pas tapi yang menjadi rahasia buat kita semua dan itu hanya diketahui oleh Patrick Kluivert siapa yang mengisi posisi Lino dan juga dengan Ragnar di garis depan. Saya pikir kalau bicara starting line up tidak akan berubah banyak di belakang itu tetap dengan 3 yaitu ada Jai Isya sebagai kapten, ada Yassin Hapner dan Rizky Ridho. Di fullback kiri dan kanan itu ada Verdong di kiri dan Kevin Dix di kanan. Kemudian 2 gelandang yang disiapkan ada Joe Pelupesi dan Tom Haye. Nah, yang di depan ini siapa yang mendampingi Ole Romani? Karena kan 2 pemain yang tampil lawan Bahrain tidak ada. Menurut saya, ya kalau bisa dilihat ya, ini versi saya kalau dikatakan di sini, saya lebih condong memilih yaitu Stefano Lillipali. Pemain Borneo, pemain di kiri di posisinya Ragnar. Kemudian di posisinya Lino yang sebenarnya di situ mungkin bisa ada Eleno Reinders tapi dia tidak bisa bermain. Saya pikir ada Jakob Sayuri, pemain dari Malut United yang bisa dimainkan di sana. Walaupun ada opsi-opsi lain dari Patrick Kluivert. Bisa saja ada Rafael Struijk, ada Egy Maulana, ada Beckham Putra yang mungkin bisa ditampilkan di situ. Tapi saya lebih cenderung condong dengan Jakob. Kenapa Jakob? Karena dia punya akselerasi bagus, punya kecepatan, punya skill yang baik ya, umpan-umpan dia juga oke, dia lagi bagus-bagusnya dengan Malut United di Liga 1, demikian juga dengan Vano di kiri. Ya, Vano pengumpan yang bagus, reading the game-nya baik dan juga bagaimana dia bisa masuk lebih ke dalam itu lebih oke ya, dan dia pencetak gol. Jadi di depan itu 3-3 itu bisa membuat gol, baik oleh Romani yang nantinya akan dimanjain oleh crossing Vano atau Jakob. Jakob juga bisa membuat gol jika peluang ada. Vano juga bisa membuat gol jika terjadi peluang. Jadi itu menurut saya starting 11 yang mungkin bisa dimainkan oleh Patrick Kluivert. Tapi tentunya kan kita belum tahu yang menentukan dia. Nanti pada tanggal 5 beberapa jam sebelum kick off baru line up keluar siapa yang akan dimainkan. Begitu Tiffany. Oke, itu prediksi line up dari Bung Ropan ya. Tapi kalau kita lihat apa yang kemudian berkaca dari pengalaman Indonesia di laga perdana melawan China pada Oktober tahun 2024 lalu kemudian berakhir dengan skor 2-1. China cukup bisa bangkit dan juga membalikan keadaan mencetak 2 gol di sana. Apa yang kemudian harus diwaspadai dari China, Bung Ropan? Tentunya tim kepelatihan Indonesia, ya baik Patrick Kluivert, ada Alex Pastur, ada Dani Lansa dan Gerard van den Berg sebagai asisten sudah melihat laga-laga Cina termasuk melawan Indonesia. Mereka terakhir melawan Arab Saudi dan juga melawan Australia dalam hari ini. Dan Patrick Kluivert sudah mengatakan di press conference dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah bagi kita tentunya berbeda kalau untuk mengcompare dengan hasil pertandingan ketika kita kalah di Kingdom dengan 2-1 saat itu Cina lebih bertahan, maksudnya lebih menunggu counter attack. Karena kita unggul dalam ball position saat itu ya, sangat tinggi dengan 75%. Bahkan kita bisa menembak sampai 14 kali dengan 6 on target, tapi ujungnya kita kalah. Nah di sini Cina itu memerlukan kemenangan, jadi mereka akan keluar, akan bermain mungkin lebih terbuka. Ini enak buat kita bermain di kandang, dukungan penuh dari La Grande, dari Ultras, ini kan sangat berpengaruh, yang sangat fanatik ya, dengan militansi mereka. Jadi dengan komposisi pemain yang berbeda, sekarang kita sudah punya Kevin Dix, sudah punya Emil Audero, Joe Pelupesi, ada Dean James, ada Ole Romani yang tidak bermain di saat kita kalah di Kingdom melawan Cina dan mereka semua akan tampil pada tanggal 5. Nah, ini akan satu perbedaan yang akan lain ya, hanya untuk bermain di kandang. Dan kita tahu Ole sedang bagus, back to back bisa mencetak gol di Sydney dan juga di Jakarta lawan Australia dan
lawan Bahrain. Jadi Oke. saya rasa memang kita punya keuntungan dengan hal ini, punya pemain-pemain yang oke, yang bagus, dan bermain di kandang dengan dukungan penuh tentunya dari supporter kita yang sangat fanatik. Gitu. Nah, ini dia, bukan hanya pemain komposisi yang oke saja, tapi yang oke yang juga menakjubkan di setiap laga adalah bagaimana support dari para pendukung timnas Indonesia. Ada La Grande Mas Ilham di sini. Ini yang selalu dinantikan, bagaimana kemudian La Grande akan memaksimalkan laga home terakhir dalam memberikan support ya, dukungannya. Kita tahu ada koreografi, kemudian tifo yang dihadirkan di beberapa laga timnas Indonesia itu viral dan memberikan warna sendiri. Apa yang akan dipersembahkan La Grande kali ini? Ya, ya pada prinsipnya memang besok partai kandang terakhir, jadi menjadi sebuah pertarungan juga untuk tim nasional melangkah lebih jauh lagi di putaran ketiga. Ya kita berharapnya bisa minimal masuk ke 4 dan partai kandang terakhir ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, semeriah-meriahnya dibandingkan sebelum pertandingan ini, ya sebelum misalnya kemeriahan Bahrain, menjamu Jepang, kita di La Grande ingin all out untuk tanggal 5 Juni besok. Kita tidak akan memberikan ruang sedikit pun kepada timnas China untuk menaikkan mental mereka. Dari menit-menit warming up akan terasa membarangnya gelora bung karno besok untuk timnas China ya. Oke, Mas Ilham, ada spill bocoran sedikit nggak? Mungkin apa yang mungkin bisa dibagikan ke pemirsa CNN gitu ya? Kalau kemarin kan kita ingat ada koreografi atau visual Garuda besar gitu, warna emas, megah sekali gitu. Kali ini mungkin ada spill-spill tipis? Kalau untuk spill sih belum bisa ya Mbak Tiffany, karena efek dari sebuah koreografi itu kan daya ledak kejutnya ya di last minute sebelum kick off gitu ya. Mungkin kalau boleh sedikit clue gitu aja lah ya. Clue mungkin kalau di melawan Jepang di GBK kita ada Gundala Godzilla, itu perpaduan sebuah pop culture ya, Jepang dan Indonesia. Film ada musik. Terus di Bahrain kita sentuh dengan budaya asli Indonesia dan simbol negara dengan Garuda dan berbagai motif batik, puncak Kartens, Jaya Wijaya yang menjadi puncak tertinggi di Indonesia. Mungkin kalau di pertandingan besok melawan China, jadi kita akan fokus untuk mengangkat moral bertanding para pemain timnas sejak menit awal. Jadi mungkin kalaupun ada tifo nanti, itu tifonya akan bergambar sebuah pesan langsung to the point untuk para pemain berjuang habis-habisan 90 menit di partai yang menentukan langkah kita di putaran ketiga. Oke, itu spill tipis-tipisnya nanti kita lihat ya, intinya lusa lah, kurang dari 2 hari lagi akan seperti apa. Kalau tadi spill penampilan atau koreografi yang akan dibawakan oleh La Grande, kalau spill taktik agak susah di Bung Ropan. Tapi kalau kita ngomongin taktik, strategi dari pelatih China, Branko Ivankovic ini juga terdesak, terancam dipecat katanya kalau nanti tidak berhasil membawa China menang atas Indonesia. Nah kali ini katanya China pasang strategi 10 striker dan akan bermain menyerang. Apakah kemudian ini bisa jadi jebakan taktik Bung Ropan, dan seberapa kuat bagaimana skuad Garuda ini bisa menahan strategi dari China? Saya pikir nggak juga ya, kalau bicara dengan 10 striker mereka sulit ya, bisa mengatakan mereka akan babak belur melawan kita kalau bermain terlalu terbuka. Ya, walaupun memang ini pertandingan menentukan juga buat Tiongkok, karena mereka harus menang. Disinilah penentuan mereka. Jadi bukan cuma Indonesia yang butuh kemenangan. Mereka butuh kemenangan, karena kalau imbang atau apalagi kalah, mereka tidak akan mungkin bisa melanjutkan ke fase berikutnya, putaran keempat. Mereka berharap menang melawan Indonesia, kemudian mereka bisa menjamu Bahrain dan mereka bisa mengalahkan Bahrain. Itu target dari mereka. Namun kalau bicara dengan taktik dari Branko Ivankovic, dia tetap akan bermain dengan sistem pohon Natal mereka 4-4-2. Itu adalah pola pakem yang akan dikembangkan. Hanya akan ada 2 striker di depan, Wei Shihao
dan juga Sang Yunin. Nah, Sang Yunin ini yang membuat salah satu dari 2 gol mereka ketika mengalahkan Indonesia di Kingdom. Jadi dengan 4 gelandang mereka akan memperkuat sektor tengah karena mereka tahu, Ivan Kopi tahu Indonesia kuat di tengah dengan Joe Pelupesi, Tom Hai, kemudian mendorong 2 fullback kita, ada Dix di kanan dan Verdong, maka di tengah itu yang mereka akan kuatkan. Mereka punya Serginho, pemain naturalisasi mereka, yang nantinya akan menjadi pengatur serangan dari Cina. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ya, pasokan bola dari dia untuk sampai ke Wei Shihao di depan atau Sang Yuning. Jadi harus ada satu pemain yang bisa memblok dia, mempersempit ruang dari Serginho. Itu dijalankan nantinya oleh Joe Pelupesi. Sama ketika Joe Pelupesi memerankan peran dia untuk bisa mencegah pemain terbaik dari Bahrain, ya Mohamed Jassim Marhun, yang mencetak 2 gol ketika kita 2-2 dengan Bahrain. Nah, Marhun tidak berkutik, sehingga bola aliran ke depan itu berkurang bagi Bahrain. Itu kunci kita dijalankan dengan baik oleh Pelupesi. Semoga Pelupesi juga bisa menjalankan hal yang sama untuk bisa meredam, mempersempit ruang dia, pemain Cina yang saya bilang tadi, Serginho, sehingga dia tidak bisa memberikan keluasan umpan-umpan terbaik masuk ke 2 striker mereka. Kalau Serginho dimatikan, saya pikir kita akan oke. Karena Pelupesi itu adalah pemain sosok yang bisa memutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti, sebelum sampai ke Rido, Justin, dan juga dengan kapten kita ada Jai di belakang. Jadi kuncinya ada di situ, Tiffany. Mereka tidak akan bermain dengan 10 striker. Ya, mereka tidak akan berspekulasi juga bermain lebih menyerang dengan terbuka. Mereka akan hati-hati melawan kita. Karena kuncinya jika kita bisa membuat gol pertama, mereka akan selesai. Itu, Tiffany. Oke, kuncinya juga untuk bisa menghadirkan pertandingan yang aman dan nyaman adalah di para supporter. Saya kembali ke Mas Ilham. Mas Ilham, imbas dari perilaku diskriminatif supporter di laga ketika melawan Bahrain kemarin di bulan Maret, FIFA akan memberikan sanksi nih ke PSSI dengan membayar denda mengurangi 15% dari ketersediaan kursi. Nah, bagaimana kemudian supporter La Grande dalam hal ini bisa mengimbau untuk teman-teman yang lain ini bisa menjaga sportivitas, kemudian juga tetap suportif, kondusif. Indonesia kan dikenal sebagai negara yang tuan rumah yang menyambut baik tamu-tamunya, mereka-mereka yang datang ke Indonesia. Nah, bagaimana Mas Ilham La Grande bisa mungkin mengimbau para supporter atau teman-teman yang akan menonton nanti? Ya, sejak La Grande Indonesia berdiri di 2011, memang napas kita adalah napas kreativitas ya, dari Fani dan teman-teman semua. Jadi kejadian di match melawan Bahrain memang sangat kita sayangkan juga dari teman-teman La Grande Indonesia. Cuma pada intinya gitu, kita juga sudah mewanti-wanti, nggak cuma buat match besok. Di setiap match juga kita sudah selalu menghimbau ya, untuk teman-teman yang ada di Tribun Utara untuk tidak ada rasisme, sexisme, xenofobia, ujaran kebencian, dan lain-lain. Mungkin karena kemarin juga kena sanksi, akhirnya kita selalu berulang-ulang mengingatkan lagi untuk match besok melawan China untuk sekali lagi lah ya, kita fokus aja lah untuk dukung tim nasional lah ya, untuk dukung 11 pemain yang ada di lapangan, memberikan terbaik. Juga kita fokus intensitas untuk para pemain kita supaya bisa meraih 3 poin, supaya lawannya juga mentalnya turun dengan chance yang memang positif dan chance yang membakar semangat. Okay. Jadi itulah. Di media sosial juga kita udah bikin seperti video, desain infografis, dan infografis terakhir yang beberapa jam terakhir yang kita posting juga kita berulang-ulang lagi untuk teman-teman yang datang di Tribun Utara untuk sekali lagi mematuhi lah ya semua aturan. Karena ini Mbak Tiffany dan beberapa Tribun Utara itu kurang lebih jumlahnya 6.000-an lah ya. Dan member LGI yang difasilitasi tiket dari federasi kurang lebih 1.500. Berarti ada 4.500 itu yang penonton umum yang bukan member dari Lapangan Indonesia. Itu yang kita bersama di Tribun Utara ataupun di tribun-tribun yang ada di Gelora Bung Karno besok. Jadi kita fokus aja dukung timnas, dukung timnas, kita bersorak-sorak dukung timnas, kita kibarkan bendera merah putih, bendera-bendera untuk membakar semangat timnas dari warming up sampai peluit terakhir dibunyikan. Kita bakar semangat dengan hal-hal yang positif. Terakhir,
Ini adalah laga hidup mati. Indonesia minimal harus meraih 3 poin ya di 2 laga terakhir, 2 sisa laga untuk bisa masuk atau melaju ke ronde 4. Nah, prediksi Indonesia melawan China Kamis besok. Saya ke Mas Ilham dulu. Ya, Graham Arnold Haji Memorial itu ganta lagi sudah memuji ya atmosfer Gelora Bung Karno ya. 3 kali home kemarin dan pelatih Arab Saudi ya yang terakhir juga semuanya ya. Jadi sekali lagi Gelora Bung Karno adalah rumah kita. Kita tidak pernah kebobolan selain melawan Jepang di Gelora Bung Karno. Itu merupakan sebuah andil kita sebagai pemain ke-12 yang membakar semangat dan akan menjadi puncaknya besok melawan Tiongkok. Oke. Prediksi skor berapa Mas Ilham? Skornya berapapun yang penting 3 poin sih. Yang penting 3 poin. Oke. Oke. Bung Ropan, saya ingat nih terakhir kali Indonesia melawan Bahrain, tebakan prediksinya pas kita interview tepat nih. Berapa Bung Ropan prediksi Indonesia versus China Kamis besok? Ya, karena ini last dance buat timnas bermain di GBK ya. Karena setelah itu kan kita bermain di Osaka. Jadi kemenangan itu kalau bisa dilihat ya tipis-tipis saja buat kita ya. 1-0, 2-0 itu bisa kita dapatkan melawan Tiongkok. Jadi pokoknya 3 poin buat kita. Karena yang paling penting itu kan tidak perlu dengan bermain cantik ya kemudian kita kalah kan samanya. Mendingan kita bermain biasa-biasa saja tapi kita mendapatkan 3 poin. Oke. Jadi saya bisa minta skornya. Rebut 3 poin untuk Indonesia. Terima kasih Bung Ropan dan juga Mas Ilham. Kita nantikan semangatnya nanti ya sama-sama membakar GBK ataupun mungkin juga nonton di rumah memberikan semangatnya untuk skuad Garuda. Selamat malam, salam olahraga. Malam.